Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28 dan ayat 29. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Akkana teuk di portibion jala namarlea dipilih debata. Tung si suadaido asa suada hononna naung jongjong hian asa unang manenga-nenga agia ise jolma maradoppo debata. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam Markus 12 ayat 10 Yesus berkata, "Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Sesungguhnya ini merujuk kepada Yesus sendiri sebagai yang dianggap hina, tidak terpandang, tidak masuk hitungan dalam konteks dunia sosial Yahudi. Tetapi dia yang dianggap batu yang tidak berguna lagi telah Tuhan tetapkan sebagai batu penjuru gereja, di mana iman kekristenan diletakkan di atas dasar itu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang dialami Yesus Kristus melalui kisah kelahirannya yang tidak masuk akal, melalui penyalibannya dan kebangkitannya, dan melalui pemilihannya sebagai yang tidak terpandang bagi dunia, telah menjadi sebuah pembalikan fakta logika manusia yang mau menyatakan bahwa Allah berkuasa membuat hal-hal yang dianggap manusia sebagai yang hina menjadi berharga. Dan sebaliknya, dia berkuasa menghilangkan hal-hal yang dihargai manusia menjadi tidak berharga. Lebih jauh dan lebih dalam lagi dalam konsep karya keselamatan manusia melalui Yesus Kristus, hal itu sudah menegaskan bahwa filsafat dan sains manusia bersama segenap sistem dunia lainnya tidak akan pernah menjadi tolok ukur kebenaran sejati. Hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus yang dianggap hina itulah kebenaran sejati dinyatakan. Itulah iman, yaitu kehidupan yang dijalani dan dipahami dalam sudut pandang Allah. Oleh sebab itu, sahabatku semua, dalam iman kepada Yesus Kristus kita dimotivasi. Yang pertama, andaikan saat ini hidup saudara dianggap tidak berguna, dihina dan dipandang sebelah mata, ingatlah bahwa dalam pandangan Allah semua bisa berbeda, asalkan kita tetap setia kepadanya. Tuhan sanggup mengubah kehinaanmu jauh lebih berharga dari nilai apapun di dunia ini. Jangan berkecil hati jika saudara bukanlah orang hebat dalam ukuran dunia, bukan orang kaya, atau tidak memiliki status sosial yang tinggi. Justru di sanalah Allah bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa, menunjukkan kemuliaannya melalui kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, sahabatku semua, kita harus waspada terhadap kesombongan. Jika kita diberi talenta, keberhasilan, atau posisi yang baik dalam dunia sosial kita, ingatlah bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Jangan biarkan diri kita memegahkan diri seolah-olah semua itu adalah semata-mata hasil dari usaha kita sendiri. Dan yang ketiga, hargailah setiap orang. Nilai sejati seseorang manusia di mata Tuhan tidak diukur dari standar dunia. Kemudian sejati bukan tentang apa yang kita miliki atau siapa kita di mata orang lain, tetapi tentang seberapa besar kita mengizinkan Allah menyatakan kekuasaannya melalui hidup kita. Biarlah kita hidup dengan rendah hati,
menyadari bahwa setiap kebaikan dan kekuatan yang kita miliki berasal dari Dia, sehingga segala sesuatunya kita naikkan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.